Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Agri, selaku dosen pengampu mata kuliah, pengembangan produk dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan final project mata kuliah pengembangan produk tahun ajaran genap 2025-2026 dengan tema mesin pengering gabah padi. Berikut ini saya coba tunjukkan terkait dengan data produksi padi yang ada di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa pada bulan Maret tahun 2026, Indonesia memiliki luas panen sebesar 1,61 juta hektar dengan produksi padi mencapai 8,75 ton gabah kering giling atau GKG. Hal ini menunjukkan bahwa produksi gabah di Indonesia masih sangat besar sehingga kebutuhan akan proses pasca panen khusus pengeringan gabah juga semakin tinggi. Namun, di sisi lain, proses pengeringan gabah itu di tingkat petani masih didominasi oleh metode penjemuran menggunakan sinar matahari. Dan metode ini memiliki beberapa kelemahan, seperti sangat bergantung pada kondisi cuaca, lalu membutuhkan area penjemuran yang luas, memerlukan waktu pengeringan yang lama, serta memiliki resiko dapat menurunkan kualitas gabah apabila terjadi hujan yang secara tiba-tiba. Lalu berikut ini saya tunjukkan terkait dengan data yang saya himpun dari BPS. Yang pertama itu untuk produksi padi menurut provinsi itu terbesar ada di Jawa Timur, lalu disusul dengan Jawa Tengah. Lalu di bagian bawah ini adalah grafik terkait dengan luas panen padi yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua di bagian bawah yang di tengah ini adalah produksi padi GKP atau gabah kering eh, siap giling atau gabah kering panen. Lalu yang ketiga ini adalah gabah kering siap giling atau GKG. Secara umum permasalahan dapat saya kelompokkan menjadi tiga aspek utama. Yang pertama itu adalah keterbatasan teknis dan juga faktor cuaca, di mana hingga saat ini masih banyak petani yang mengandalkan penjemuran menggunakan sinar matahari. Jadi akibatnya proses pengeringan sangat bergantung pada kondisi cuaca, waktu pengeringan menjadi lebih lama dan kadar air gabah seringkali tidak merata. Yang kedua adalah keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Di banyak daerah belum tersedia lantai jemur yang memadai, kapasitas mesin pengering mekanis masih terbatas, serta keterbatasan lahan menyebabkan proses pasca panen kurang optimal. Dan yang ketiga adalah aspek ekonomi dan rantai pasok. Ketika masuk pada musim panen raya, biasanya harga gabah itu cenderung turun karena petani harus segera menjual hasil panennya. Dan di sisi lain, banyak rice milling unit atau RMU atau penggilingan gabah menjadi beras itu masih menggunakan peralatan yang lama dengan teknologi yang sudah lumayan tertinggal. Dan pemerintah melalui Bulog dan juga berbagai instansi sebetulnya telah mendorong para petani untuk menggunakan mesin pengering portable, baik yang berbahan bakar biomasa ataupun yang lainnya. Khususnya misalkan memanfaatkan limbah sekam padi. Namun demikian, mesin yang ada saat ini memang masih memiliki beberapa keterbatasan sehingga saya akan berfokus untuk mencoba membuat konsep pengembangan mesin pengering gabah padi saat ini. Lalu berikut ini adalah produk-produk yang ada di pasaran untuk mesin pengering gabah padi. Yang pertama ini ada mesin pengering rotary dryer 150 dari Raja Pengering. Dia menggunakan drum rotary sebagai sistem pengeringnya, di mana dia memiliki kapasitas sekitar 150 kilo. Lalu yang kedua ini ada mesin pengering bed dryer 500, sama ini dari Raja Pengering, makernya. Dia memiliki kapasitas 500 kilo dan sistemnya dia menggunakan bed dryer.
Dari kedua produk ini mereka menggunakan bahan bakar bisa berupa kayu bakar, sekam padi, ataupun solar. Yang terakhir ini yang ketiga, ada mesin pengering bed dryer 1000. Ini sama dari Raja Pengering, dia memiliki kapasitas sekitar 1000 kg. Dia berbeda dengan produk yang kedua sebelumnya. Ini dia menggunakan burner dengan ignitor elektrik untuk pemanasnya. Dan ini kalau misalkan dilihat dari teknologi yang sudah dia tanamkan juga sudah lumayan advance dibanding produk yang sebelumnya. Lalu berikut ini saya coba buat perbandingan kelebihan dan kekurangan dari mesin pengering gabah padi yang saat ini ada di pasaran. Yang pertama ini untuk rotary dryer 150. Untuk kelebihannya dia bentuknya drum yang berputar, di mana ini dapat membuat si gabah itu terus tercampur sehingga pengeringannya relatif lebih merata. Yang kedua, dia menggunakan pemanas tidak langsung. Di situ dia mention bahwa dia menggunakan indirect heating, sehingga harusnya asap pembakarannya tidak langsung mengenai ke si gabah. Jadi gabahnya tidak akan berbau sangit. Yang selanjutnya dapat menggunakan berbagai bahan bakar. Tadi sudah dimention bahwa dia bisa menggunakan sekam padi, bisa menggunakan kayu bakar ataupun solar. Lalu yang ketiga, konsumsi listrik juga relatif kecil di sekitar 700 watt dan juga ini cocok untuk UMKM. Lalu untuk mesin dryer yang 500, ini gabah itu bisa saja dia mengalami benturan selama pengeringan sehingga resiko kerusakan si butir juga kecil ya. Jadi dia tidak akan mengalami benturan karena dia tidak diputar seperti di rotary drum. Lalu dia menggunakan sistem pemanas tidak langsung juga. Lalu konsumsi daya motor juga relatif lebih kecil dan juga strukturnya lumayan sederhana sehingga bisa jadi mungkin biaya perawatannya dia lebih rendah. Lalu selanjutnya ini ada mesin pengering bed dryer 1000, di mana dia kapasitasnya bisa sampai dengan 1000 kilo. Lalu dia juga sudah menggunakan thermokontrol digital, di mana bisa membuat si suhunya itu lebih bisa dikontrol. Lalu ini mungkin untuk singkatnya, di sini saya coba bandingkan terkait dengan ketiga mesin yang ada di pasaran, baik dari segi kapasitas, pengeringan merata, lalu dari konsumsi energi, dari kemudahan operasi, lalu harga investasinya seperti apa, lalu kemudahan perawatan, kontrol suhu, dan juga resiko terkait dengan kontaminasi asap. Lalu di sini untuk segmentasi pasar yang sudah saya coba buat, untuk nama produknya sendiri adalah mesin pengering gabah padi, di mana sasaran pelanggannya itu adalah para petani. eh, untuk pelanggan primernya, lalu untuk pelanggan sekunder itu bisa jadi mungkin adalah UMKM. Lalu untuk jumlah penggunanya ada sekitar 15,5 juta rumah tangga usaha pertanian atau RTUP, di mana segmentasi pasarnya di sini saya coba buatkan ada terbagi menjadi tiga, baik itu secara geografik, demografik, dan juga psikografik. Lalu di sini saya mencoba membuat positioning produk, di mana mungkin nanti yang akan dikembangkan itu adalah dia harus menggunakan adaptive multi-level air plenum, di mana fungsinya adalah untuk menggunakan si air plenum ini supaya si airflow equalizer sehingga distribusi udara panasnya itu bisa merata ke seluruh lapisan gabah. Lalu yang kedua di sini harus menggunakan indirect multi-fuel heat exchanger burner, lalu menggunakan heat recovery chamber, lalu kalau memungkinkan mungkin nanti menggunakan analog temperatur dengan guidance system, dan juga quick cleaning modular design. Dan untuk tagline-nya sendiri, bersih panasnya, merata keringnya, dan juga ringan biayanya. Berikut ini adalah
tabel demand and wishes yang saya coba buat. Ini ada 11 poin. Yang pertama itu terkait dengan kapasitas produksi. Ini direncanakan minimal di 500 kg per batch-nya. Lalu yang kedua terkait dengan kemampuan pengering gabah secara merata. Lalu yang ketiga, mesin tidak menghasilkan bau asap ataupun sangit, bisa dengan menggunakan teknologi indirect pemanasan. Lalu mesin lebih hemat energi apabila dibandingkan dengan kompetitor. Lalu harus aman dalam pengoperasian mesin. Mesinnya dia harus mudah dioperasikan dan juga dipindahkan. Lalu harga yang lebih terjangkau bila dibandingkan dengan kompetitor. Lalu mudah perawatan, ketersediaan suku cadang di pasaran, lalu usia pakai dia relatif lebih lama, dan juga mesin ini harus bisa menggunakan listrik rumahan di 220 volt ataupun dengan menggunakan motor bensin yang ukurannya kecil. Lalu berikut ini adalah struktur fungsi keseluruhan, di mana ada energi input berupa energi listrik dan juga panas dari pembakaran biomasa. Lalu ada material input, di mana mungkin nanti material inputnya adalah berupa gabah padi, lalu sekam padi sebagai bahan bakar, dan juga ada udara lingkungan. Lalu untuk sinyal inputnya ini bisa dengan menggunakan on-off nanti pada panel, lalu pengaturan katup udara, lalu target suhu pengeringan dan juga waktu pengeringan. Lalu untuk energi out-nya, ini yang pertama itu ada panas buangan, lalu ada udara panas sisa juga, sisa pemanasan si gabah padi, ada getaran dari motor dan juga ada suara blower. Lalu untuk material output-nya, ini ada gabah kering giling yang dengan kadar air sekitar 14%. Lalu ada udara pembakaran hasil sisa pembakaran biomasa. Lalu untuk sinyal output-nya, ini sinyal status sudah selesai pekerjaannya. Dan berikut ini adalah fungsi dan mekanisme kerja teknologi atau mesin yang dikembangkan. Ini subfungsi dari fungsi keseluruhan yang sudah saya coba paparkan sebelumnya, di mana itu tungku biomasa nanti ada material input berupa sekam padi, lalu proses selanjutnya adalah proses pembakaran biomasa, dan ada material outnya di situ berupa abu pembakaran biomasa. Selanjutnya, pembakaran biomasa ini akan menghasilkan panas, lalu panas tersebut akan ditransfer ke heat exchanger, di mana heat exchanger ini dia akan dia akan memberikan panas kepada udara yang mengalir yang dihembuskan oleh blower. Udara tersebut itu akan mengalir melalui flatbed air plenum, lalu gabah yang ada di atasnya itu nanti akan dipanaskan, lalu airnya akan menguap dan juga udara lembabnya akan keluar. Selanjutnya, ini adalah struktur fungsi untuk subfungsi produk, di mana nanti ada energi listrik, itu akan mengubah energi untuk memutar si blower. Lalu ada energi biomasa, itu nanti akan mengubah energi ketika dia dibakar akan menghasilkan panas. Lalu dari blower dan udara panas ini akan menghasilkan udara yang panas dan juga bersih, karena nanti sistemnya itu si blower akan meniupkan udara itu nanti akan dipanaskan oleh heat exchanger, di mana heat exchanger ini dapat panas dari si tungku biomasa. Lalu untuk energi tangan, ini pada saat dia memasukkan gabah ke dalam pupper, gabah basah, lalu memasukkan gabah ke fluid flatbed atau perforated flatbed. Selanjutnya ada proses pengeringan gabah basah dan juga pada akhirnya gabah kering giling dengan kadar 14%. Berikut adalah tabel solusi fungsi yang saya coba buat. Yang pertama, untuk sumber panasnya bisa dengan menggunakan tungku biomasa indirect, lalu ada burner LPG dan juga heater listrik. Lalu yang kedua, ini ada motor listrik untuk sumber penggeraknya ataupun motor bensin.
Lalu yang ketiga, ini untuk penukar panasnya bisa menggunakan heat exchanger pipa ataupun heat exchanger yang plat. Selanjutnya, ini adalah untuk pendistribusian udara, bisa nanti dengan menggunakan air plenum bertingkat, lalu air plenum tunggal ataupun pipa distribusi yang berlubang. Lalu untuk penggerak si aliran udara nanti bisa dengan menggunakan blower sentrifugal ataupun blower aksial. Dan untuk media penampungan gabah itu bisa nanti dengan tray modular bertingkat, eh, flat bed, ataupun dengan menggunakan drum rotary. Lalu untuk pengaturan suhu itu bisa dengan termometer analog ditambah dengan damper ataupun dengan termokontrol digital. Lalu yang ke-8 ini untuk efisiensi energi bisa dengan menggunakan heat recovery chamber ataupun tanpa recovery. Lalu untuk mobilitas mesin sebetulnya bisa dengan menggunakan roda heavy duty atau caster wheel, lalu bisa juga dengan forklift pocket, atau mungkin tanpa dengan menggunakan roda. Lalu saya mencoba membuat variasi 1, 2, dan 3, di mana variasi 1 ini seperti ini untuk sketsanya. Dia di sini menggunakan heat exchanger pipa, lalu menggunakan motor bensin, lalu ada tungku biomasa dan juga menggunakan axial blower. Dia ada air plenum, ada kakinya yang tanpa roda dan juga menggunakan flatbed. Tapi di sini dia tidak menggunakan kontrol suhu dan juga tanpa adanya sistem untuk hemat energi. Lalu yang kedua, varian kedua ini dengan yang drum rotary, di mana dia nanti menggunakan motor listrik untuk menggerakkan si gear dan pinion. Lalu si kakinya juga ini tanpa roda. Di sini dia menggunakan burnernya dari LPG, menggunakan centrifugal blower untuk mendorong udara. Lalu ada air plenum dan juga intinya di drum rotary. Lalu ini ada varian yang ketiga, di mana ini adalah eh, varian dengan menggunakan flatbed. Dia juga ada air plenumnya. Dia di sini dicoba disisipkan ada heat recovery chamber, lalu ada kaki tanpa roda, lalu dia menggunakan centrifugal blower, tungku biomasa, lalu ada motor listrik untuk menggerakkan blower, lalu dia juga ada hooper untuk memasukkan si apa namanya sekam padi yang akan dibakar. Lalu dia juga menggunakan heat exchanger pipa di bagian output dari si blowernya. Dan berikut ini adalah pohon objektif yang sudah coba dibuat. Selanjutnya ini adalah tabel pembobotan, di mana setelah dicoba dihitung untuk pembobotannya dengan ada 12 aspek, yang dimenangkan itu adalah varian yang ketiga. Dan berikut ini adalah pemodelan yang saya coba buat di SolidWorks di aplikasi CAD. Ini untuk visualisasi dari mesin pengering gabah padi yang akan coba dikembangkan. Lalu ini adalah berupa gambar 3 dimensinya. Di sini saya coba menggunakan etiket izin. Mungkin saya menggunakan Universitas Pancasila sebagai main company-nya di sini. Lalu di sini ada BOM-nya. Lalu selanjutnya ini adalah terkait dengan gambaran si komponen-komponen yang akan dibuat atau yang akan digunakan. Tapi memang mungkin untuk komponen-komponen ini saya tidak membuat secara keseluruhan. Dan selanjutnya itu untuk rangka. Lalu ini adalah terkait
dengan simulasi mekanik untuk si frame, di mana frame ini adalah untuk menempatkan si blower, oh sorry, si motor, karena blower ada di bagian bawah, si motor nanti ada di kotak sini untuk si blowernya. Ini adalah simulasi mekanik terkait dengan stres. Lalu selanjutnya ini adalah simulasi mekanik untuk displacement-nya. Dan selanjutnya ini adalah yang disimulasikan itu ada dua sebetulnya. Yang pertama adalah untuk si frame atau bracket untuk menempatkan si motor, dan juga untuk blower sama untuk mengikat si tungku. Lalu yang kedua ini ada si bed plenumnya sendiri. Nanti kenapa ini dicoba disimulasikan? Karena kan di atasnya si bed ini nanti akan disimpan gabah dengan kapasitas sekitar 500 kilogram. Ini untuk analisis stresnya. Lalu yang selanjutnya ini adalah untuk displacement-nya. Baik, lalu selanjutnya itu adalah analisis terkait dengan keterwujudan pengembangan produk ini. Yang pertama itu saya mencoba membuat terkait dengan keterwujudan teknis. Jadi hasil pengembangan ini menunjukkan bahwa seluruh teknologi yang dipilih memang merupakan teknologi yang telah tersedia di industri dan tidak memerlukan teknologi manufaktur yang sangat kompleks. Komponen utama seperti tungku, biomasa indirect ini bisa dipabrikasi, lalu ada heat exchanger pipa, ada air plenum, bisa juga nanti ada juga blower, hooper, motor listrik 220 volt ini nanti bisa beli, bed dryer itu bisa dipabrikasi, dan juga ada heat recovery chamber. Dan seluruhnya ini merupakan komponen yang umum yang bisa digunakan dan bisa dicari di industri. Lalu selanjutnya ini adalah terkait dengan keterwujudan manufaktur atau manufacturing feasibility. Desain yang dikembangkan itu sudah menggunakan proses manufaktur yang umum dan mudah dijumpai di bengkel-bengkel fabrikasi logam seperti pemotongan plat, lalu cutting hollow, cutting pipa, ada proses bending plat, ada pengelasan, ada proses grinding, ada proses assembly, dan juga pengecetan atau painting. Lalu untuk materialnya sendiri juga tidak terlalu banyak, itu ada menggunakan plat baja karbon, ada hollow, ada UNP, ada pipa baja juga, sama ada expand metal atau wire mesh yang itu sangat mudah untuk diperoleh di Indonesia. Lalu ini ada terkait dengan keterwujudan operasional. Produk tersebut itu dirancang agar mudah dioperasikan oleh petani maupun kelompok tani, di mana keunggulan operasionalnya bila dibandingkan mesin yang berada di pasaran, dia menggunakan biomasa skam dan tidak menghasilkan asap pada gabah, lalu distribusi panasnya lebih merata, maintenance-nya lebih mudah, dan juga konsumsi listriknya lumayan rendah. Selanjutnya ini adalah terkait dengan keterwujudan ekonomi. Konsep yang dipilih memanfaatkan sebanyak mungkin komponen standar industri. Contohnya tadi seperti motor listrik, ada blower yang standar, hollow standar, plat baja, bearing, pulley, dan juga V-belt. Lalu ini adalah terkait dengan keterwujudan pasar. Berdasarkan identifikasi kebutuhan pelanggan yang telah dilakukan, itu terdapat beberapa kebutuhan utama, yaitu pengeringannya dia harus merata, lalu tidak berbau asap, lalu memiliki kapasitas yang lumayan besar, lalu harus hemat energi, mudah dirawat, dan juga harga yang terjangkau, di mana untuk identifikasi ini dilakukan dengan proses kuesioner yang sebelumnya sudah pernah di-share ke beberapa rekan petani dan juga rekan-rekan mahasiswa.
Dan seluruh kebutuhan tersebut itu sebetulnya mungkin bisa di-cover dengan menggunakan beberapa teknologi seperti tadi menggunakan air plenum, lalu ada heat exchanger, ada heat recovery chamber, ada quick cleaning design, sama sistem biomasa indirect. Lalu ini adalah ringkasan untuk visibility-nya, analisis visibility, dan untuk kesimpulannya sendiri, pengembangan mesin menggunakan pengering gabah untuk pengering gabah padi ini seharusnya sih berhasil dan menghasilkan konsep produk yang harusnya lebih unggul dibanding dengan yang sudah ada di pasaran karena dia menggunakan indirect biomasa heat exchanger, lalu ada air plenum juga dan juga dia menggunakan heat recovery chamber. Selain itu juga dia menggunakan cleaning modular design. Dan konsep ini seharusnya mampu meningkatkan pengeringan yang merata, bisa lebih hemat energi, lalu mudah untuk dirawat, serta dapat menjaga kualitas gabah tanpa adanya kontaminasi dari asap. Dan berdasarkan hasil evaluasi dan pembobotan konsep, maka rancangan yang dinilai layak untuk diproduksi itu adalah rancangan yang tadi yang ketiga, di mana dia bisa menjadi solusi pengeringan gabah yang lebih kompetitif bagi petani ataupun kelompok tani di Indonesia. Baik, mungkin ini untuk daftar referensi sebagai dasar saya melakukan pengembangan desain ini, dan terima kasih.